Halo teman-teman, welcome to my YouTube channel. Annyeonghaseyo. Kami dari tim 1 Belajar dan Pembelajaran kelas 2A Pendidikan Fisika akan menjelaskan tentang teori behavioristik menurut Pavlov, Skinner, dan Thorndike. So, jangan lupa subscribe. Thank you. Halo teman-teman, saya akan menjelaskan teori behavioristik menurut Pavlov. Teori Pavlov adalah pengkondisian klasik yang menggambarkan proses pembelajaran melalui asosiasi stimulus dari lingkungan yang bersifat alamiah. Untuk menyusun teori ini, Ivan Pavlov yang mengembangkan teori tersebut menggunakan anjing sebagai bahan eksperimen. Melalui eksperimen dari teori Pavlov ini dapat disimpulkan bahwa produksi air liur anjing dapat dikondisikan oleh Pavlov dengan perlakuan yang terkondisi. Air liur anjing akan tetap keluar walaupun makanan tidak lagi disajikan. Adapun kelebihan dan kelemahan dari teori Pavlov ialah kelemahannya sebagai berikut. Memandang individu hanya dari sisi jasmaniah dan mengabaikan aspek-aspek mental, seperti dapat dikatakan tidak mengakui adanya kecerdasan, bakat, minat, dan perasaan individu dalam belajar. Kelebihannya ialah teori ini membiasakan diri dengan kondisi-kondisi tertentu, sehingga pada akhirnya pembiasaan ini menjadi suatu pola hidup yang terjadi secara tidak sadar. Adapun penerapan teori behavioristik menurut Pavlov dalam bidang fisika adalah contohnya seseorang yang gemar mempelajari fisika atau gemar mempelajari rumus-rumus akan memunculkan minat untuk mempelajari dan memahami teori-teori fisika tersebut. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan teori behavioristik menurut Skinner. Teori belajar Skinner didasarkan atas gagasan bahwa belajar adalah fungsi perubahan perilaku individu secara jelas. Untuk mendemonstrasikan pengondisian operan di laboratorium, Skinner meletakkan seekor tikus yang lapar ke dalam sebuah kotak. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kelemahan teori Skinner. Kelebihan: pendidik diarahkan untuk menghargai setiap anak didiknya yang ditunjuk dengan dihilangkannya sistem hukuman. Pembentukan lingkungan yang baik sehingga dimungkinkan akan meminimalkan terjadinya kesalahan. Kelemahan teori Skinner: tanpa adanya sistem hukuman akan dimungkinkan dapat membuat peserta didik menjadi kurang mengerti tentang sebuah kedisiplinan. Penerapan teori behavioristik menurut Skinner dalam bidang fisika. Pemberian instruksi ketika pembelajaran fisika, misalkan ada seorang anak yang sedang bermalas-malasan untuk mengikuti proses pembelajaran, maka guru harus memberikan cara-cara yang efektif. Dikarenakan minat anak pada bidang fisika itu sangat memadai, maka setiap pembelajaran, guru fisika harus sering memberikan penghargaan kepada anak-anak yang memperoleh prestasi. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang teori behavioristik menurut Thorndike. Menurut Thorndike, belajar merupakan proses koneksi antara stimulus respon yang berujung pada perubahan tingkah laku. Hubungan stimulus respon menurut Thorndike dapat diperkuat dengan adanya kesiapan dalam menerima perubahan tingkah laku atau yang biasa disebut dengan law of readiness, diberikan pengulangan atau yang disebut dengan law of exercise, dan diberikan penghargaan yang disebut dengan law of effect. Dalam eksperimennya, Thorndike menggunakan seekor kucing untuk subjek eksperimen, di mana kucing dimasukkan dan dikurung dalam box, dan di luar box terdapat semangkuk makanan. Pada kurungan, terdapat konstruksi pintu kurungan, dan ketika kucing menyentuh tombol tertentu, maka pintu kurungan tersebut akan terbuka dengan sendirinya. Thorndike melakukan percobaan ini selama beberapa kali. Pada percobaan kedua, kucing akan lebih cepat untuk keluar karena terdapat makanan di luar box kurungan. Dalam teori Thorndike terdapat kelebihan dan kelemahan. Kelebihan: ketika sering dilakukan pengulangan untuk memecahkan suatu permasalahan, anak akan memiliki pengalaman yang berharga. Sistem pemberian hadiah pada anak yang mendapat prestasi atau penghargaan akan menjadikan anak memiliki kemauan keras dalam memecahkan masalah yang dihadapi.
Kemudian, terdapat kelemahan dalam teori Tondike. Yang pertama yaitu terlalu memandang manusia sebagai mekanisme dan otomatisme yang disamakan dengan hewan. Lalu, yang kedua, implikasi dari teori behavioristik dirasa kurang memberikan ruang gerak yang bebas kepada anak untuk berkreasi, bereksperimentasi, dan mengembangkan kemampuannya dalam proses pembelajaran. Terdapat penerapan teori behavioristik menurut Tondike dalam bidang fisika, yaitu teori Tondike pada prinsipnya teori ini menekankan banyak memberi praktik dan pengulangan latihan fisika kepada peserta didik agar konsep dan prosedur dapat mereka kuasai dengan baik, sehingga dilakukanlah penerapan teori behavioristik ini dalam bidang fisika. Thank you for watching. Jangan lupa like and comment. See you next time. Bye-bye.